teman-teman semua yang ada di rumah, teman-teman Youth Reach dimanapun kalian berada saat ini, yang sedang mengikuti ibadah streaming kita, kalian pasti hari ini luar biasa. Betul? Amin. Oke. Sebelum kita memulai ibadah kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita minta pimpinan Roh Kudus supaya ibadah kita boleh berjalan dengan lancar. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh ada di tempat ini Tuhan, kami boleh berada saat ini Tuhan, bersama dengan teman-teman kami yang lain Tuhan. Semua Tuhan hanya karena anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Kami saat ini Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami Tuhan Yesus. Kami mau datang Tuhan, kami mau menyembah Engkau Tuhan Yesus. Lebih lagi kami mau merasakan kasih-Mu Tuhan di tengah-tengah kami. Engkau pimpin ibadah kami Tuhan. Engkau pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biarlah semuanya Tuhan boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Biar Engkau disenangkan oleh puji-pujian kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan, kami sudah boleh berdoa dan menyerahkan ibadah kami di sore hari ini Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita siapkan hati kita yang terbaik. Kita angkat pujian penyembahan kita. Naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Oh ya lalabaya syanda lalabaya 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 se. Haleluya. Ya lalabaya lalabaya lalabo. Shira lalabaya 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 se. Syukurmu di hadapan Tuhan. Oh, terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik bagi kami. Oh ya lalabaya sandai. Oh Jesus. Mari sama-sama kita mau naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Katakan sama-sama.
naikkan pujian. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau selamatkan hidupku, Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Oh, hidupku di dalam-Mu Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur
Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas, yes Lord, segala kebaikanmu. Segenap hati kami mau menyembah hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. 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 Selamanya kami mau menangkanmu. Selamanya kami mau menyembahmu Yesus. Ya Tuhan, selamanya kami mau meninggikan Engkau. Selamanya kami mau menyenangkan Engkau Tuhan. Oh, selamanya kami mau jadi milik kesukaan-Mu Tuhan Yesus. Naikkan penyembahan-Mu yang terbaik buat Allah kita. Dia ada di sini. Hadiratnya memenuhi kita semua. Yes Lord. Engkau mau lawat anak-anak-Mu Tuhan. Engkau mau lawat anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Yes Lord Jesus. Kasih-Mu nyata dalam kehidupan mereka Tuhan. Engkau mengasihi anak-anak-Mu Tuhan. Engkau mengasihi anak-anak-Mu Tuhan. Engkau mau selamatkan mereka ya Tuhan. Engkau mengasihi anak-anak muda ini Tuhan. Engkau mengasihi mereka Tuhan Yesus. Engkau mengasihi mereka Tuhan. Engkau mau jamah setiap mereka Bapa. Biar mereka rasakan kasih-Mu Tuhan. Biar mereka boleh dipulihkan ya Tuhan Yesus. Ada pemulihan terjadi di rumah-rumah. Hati anak-anak berbalik kepada orang tua mereka. Yes, Lord Jesus.
lebih sungguh-sungguh lagi mencari wajah-Mu Tuhan. Hati yang lebih sungguh-sungguh lagi mencari Engkau ya Yesus. Mereka boleh berbalik ke dalam jalan-Mu yang benar Tuhan. Biar mereka makin on fire di dalam Engkau. Mereka makin on fire untuk melayani Engkau ya Tuhan Yesus. Karena Kau yang layak Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan Yesus. Karena Kau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak disembah Tuhan. Engkau yang layak Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang layak Tuhan. Oh Jesus. Kaulah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kaulah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kaulah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku Hanya Kau Tuhan yang layak terima segala pujian dan hormat. Karena Engkau Allah yang besar, Allah yang luar biasa Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan memuji, menari, meninggikan Engkau Yesus. Haleluya. Amin. Yes, masih pada bersuka cita, amin. Saya mau undang semuanya bangkit berdiri walaupun di rumah. Kita berikan penyembahan kita yang terbaik. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau menyanyi dan menari buat Tuhan kita. Amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa.
bersama naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidupkan kami, dan kini hanya untuk-Mu. Tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidupkan kami, dan kini hanya untuk-Mu. Tak akan berhenti meninggikan nama-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidupkan kami, dan kini hanya untuk-Mu. Hidupkan kami, dan kini hanya untuk-Mu. Hidupkan kami, dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya, luar biasa. Ada sukacita? Amin, luar biasa sekali. Sebelum duduk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mau ajak anak-anak muda semuanya, kita mau lompat dan kita mau sorakan haleluya 3 kali sambil acungkan tangan. Amin. Siap? Bersama dengan musik 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekali lagi. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Kita percaya lewat sorak-sorak haleluya, iblis dikalahkan. Amin. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Haleluya. Mari, teman-teman boleh silakan duduk kembali. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah kami Tuhan. Jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Panggil dia Bapakku, ajar segala rencana-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Mari kita nyatakan lagi. Ajarku mengerti, yes Tuhan Yesus, segala rencana-Mu. Ajarku
panggil namanya, oh Bapakku. Ajaib segala rencanamu, Tuhanku. Heran perbuatanmu, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Sembah Dia, Horabaya Lalabaya kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Roh Kudus di dalam hidup kami. Oh, di dalam hidup kami, Kau Yesus. Kita boleh angkat sekali lagi pujian ini dari awal. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu, amin Tuhan. Ajar ku berserah hanya padamu. Kami mau Engkau saja yang pimpin hidup kami Tuhan. Ajar
Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom, salam kenal untuk teman-teman Youth Reach Rayon 1H semuanya. Perkenalkan, nama saya Posman Sianturi. Saya biasa dipanggil dengan Bang Pos. Saat ini Bang Pos melayani di GBI Lewi Cibubur sebagai koordinator 3PM Rise Up. Teman-teman, sebelum kita mulai sharing kita berdoa dulu ya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk saat ini kalau kami boleh berkumpul bersama sebelum kami mendengarkan firman Tuhan, sebelum kami sharing, sebelum kami diskusi. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati, memberi hikmat buat kami untuk hamba-Mu secara khusus boleh menyampaikan secara jelas pesan firman Tuhan dan apa yang harus kami lakukan di hari-hari ini. Dan hamba-Mu berdoa juga untuk teman-teman dari Youth Reach ya Tuhan di Rempoa. Kami berdoa biarlah teman-teman boleh mendengarkan dengan baik, dengan jelas, dan apa yang dilakukan juga nanti boleh memuliakan nama Tuhan senantiasa. Berkati tayangan, berkati ibadah online yang dilakukan oleh teman-teman dari Youth ini Tuhan, supaya tayangan ini boleh memberkati banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Oke, teman-teman, kalau teman-teman ingat sekitar hari Minggu tanggal 15 Maret yang lalu, Presiden kita Pak Jokowi mengumumkan bahwa bangsa Indonesia harus bersiap menghadapi pandemi COVID-19. Presiden menyerukan bahwa kita bekerja dari rumah, belajar dari rumah, bahkan kita beribadah dari rumah. Itu sebabnya saat ini kita melakukan ibadah secara online, menggunakan YouTube, menggunakan Zoom, dan segala macam channel online lainnya. Keputusan ini diambil oleh pemerintah kita karena melihat tingginya angka penyebaran virus corona di dunia termasuk di Indonesia. Dan tidak perlu menunggu lama teman-teman, kalau kita lihat semua aktivitas berubah. Aktivitas kita yang sekolah, yang belajar, bekerja, semuanya berubah. Sekolah ditutup, kantor ditutup, mall ditutup, bahkan gereja kita pun masih tertutup untuk kita beraktivitas beribadah secara offline. Intinya, saat ini sudah tidak ada lagi aktivitas berkumpul di luar rumah. Dan kalau di sosial media kita kenal yang namanya hashtag atau tagar, itu di rumah aja, itu menjadi tiba-tiba viral. Tidak hanya itu, semua kita termasuk Bang Pos juga merasa khawatir dan takut kalau kita berkumpul dan berinteraksi secara bersama di luar rumah. Jadi semua kita lakukan secara online. Tiba-tiba dunia itu kalau kita lihat sekarang kondisinya seperti sedang mengalami berhenti sejenak atau pause. Semua bisnis dan usaha terhenti. Kita bisa lihat ya, di sekitar kita ada begitu banyak kantor, ada begitu banyak toko yang harus tutup, yang harus berhenti. Dan yang menyedihkan lagi adalah ketika pandemi COVID-19 ini mulai terjadi, kita begitu sering mendengar adanya kabar tentang orang yang mendadak sakit atau tiba-tiba meninggal. Nah, kalau kita renungkan teman-teman, apa yang terjadi hari-hari ini dengan pandemi COVID-19 ini, kondisi itu sangat relevan dengan seri kita hari ini, yaitu Bang Pos diberi judul kemarin adalah Is it a God's plan? Atau artinya apakah ini merupakan rencana Tuhan? Menarik sekali memang judul ini, makanya ketika Bang Pos dapat undangan untuk menyampaikan sharing secara online, diberikan judul seperti ini dan ditanya apakah ini bisa dikaitkan dengan pandemi COVID-19. Sebelum lanjut, Bang Pos mau kasih kesaksian, mau sharing tentang anak Bang Pos yang paling besar yang bernama Arya. Tahun ini Arya itu lulus SMP dan masuk ke SMA. Kami sekeluarga sudah merencanakan bahwa Arya itu harus masuk di salah satu SMA negeri yang terbaik di wilayah Jakarta Selatan. Semua hal untuk membuat Arya bisa sekolah masuk di SMA negeri di Jakarta itu sudah kami lakukan. Ternyata harapan kami dengan kenyataan itu berbeda. Ketika kami berencana untuk dia masuk SMA negeri di Jakarta dengan jalur zonasi, dengan cara memindahkan kakak yang tadi, itu semua berubah. Berubah kenapa? Ketika pandemi COVID-19 ini terjadi. Pemerintah memutuskan untuk meniadakan ujian nasional, itu salah satunya.
Dengan tidak adanya ujian nasional berarti penilaian yang dilakukan pun tidak lagi menggunakan penilaian dengan ujian nasional. Singkat cerita, apa yang kami pertimbangkan, apa yang kami gunakan itu berubah menjadi kami harus berhadapan dengan yang namanya ujian seleksi masuk dengan jalur prestasi. Sempat kami bingung, sempat kami merasa bahwa wah, ini pilihan yang benar-benar perlu pertimbangan yang matang. Kenapa? Karena untuk masuk dan lulus di jalur prestasi itu kuotanya kecil sekali. Kalau teman-teman yang mengikuti atau mengalami juga proses dari SMP masuk ke SMA dengan menggunakan sistem negeri, kalian juga pasti akan sangat mengerti bahwa yang namanya jalur prestasi luar DKI atau luar provinsi itu hanya diberi kuota 5%. Artinya itu benar-benar orang-orang yang selektif sekali gitu. Nah, kami teringat pada saat itu bahwa ada firman Tuhan dari Matius 7 ayat 7 dan 8 yang berbunyi begini. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat, dan ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Ayat ini menjadi rema buat kami sekeluarga. Karena kami tahu bahwa disinilah saatnya kami minta sama Tuhan. Disinilah saatnya kami mencari dan mengetuk. Akhirnya kami sepakat, kami berdoa untuk meminta perkenanan Tuhan turun buat Arya, supaya dia diterima di salah satu SMA negeri yang terbaik di Jakarta. Singkat cerita, puji Tuhan teman-teman semuanya, Arya boleh diterima melalui jalur prestasi luar DKI yang tadi Bang Kos sebut di atas adalah itu kuotanya sangat-sangat sedikit gitu. Nah, blessingnya teman-teman, sekolah ini sebetulnya pernah kami pikirkan untuk sekolah di sana, namun sempat dalam proses kami berjalan bergumul, kami melihat bahwa sekolah ini kayaknya enggak deh gitu. Jadi apa yang kami pikirkan, apa yang kami hitung, kami gunakan itu semua sepertinya sama Tuhan dibolak-balikkan gitu. Jadi yang Bang Kos mau bilang dengan kesaksian ini adalah kita punya rencana sebagai manusia pasti, karena hidup itu perlu direncanakan, nggak bisa mengalir begitu saja. Tapi rencana kita tidak selalu sama dengan rencana Tuhan. Dan puji Tuhan sekali lagi, rencana Tuhan buat kita itu terbaik karena kita adalah anak-anaknya, kita anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. So, kembali lagi ke judul di awal, is it a God's plan? Pertanyaan ini mungkin bisa digunakan oleh kita ketika saat ini kita ada di dalam kondisi yang pandemi. Apakah ini rencana Tuhan? Apakah rencana Tuhan untuk saya mencari sekolah, untuk saya bekerja, atau untuk saya berhenti dari bekerja, dan segala macamnya. Dan Bang Pos mau kita baca dari Yesaya 55 ayat 6-9. Bang Pos bacain ya. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihinya. Dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Dari pembacaan ayat itu ada beberapa pengertian yang Bang Pos mau sampaikan, mau bagikan buat teman-teman Youth Reach dimanapun kalian berada saat ini. Yang pertama, sebagai manusia kita pasti pernah galau, kita pasti pernah bingung. Dan kita berpikir bahwa apa yang kita alami hari ini, apa yang kita kerjakan hari ini, itu sudah benar atau belum, atau masih salah. Kadang-kadang kita bingung seperti itu ya. Dan ketika kita bingung, kita itu sebetulnya kalau mau jujur, kita sedang mempertanyakan Tuhan. Kenapa? Tadi ayat di atas bilang bahwa sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Kadang-kadang kita mikir bahwa ini rancangan Tuhan kayak gini nggak sih? Atau rencana Tuhan kayak gini nggak sih? Gitu. Kita bisa bingung di studi, misalnya contoh, gue masuk IPA, bener nggak ya? Sesuai dengan rencana Tuhan. Gue masuk IPS, bener nggak ya? Atau gue mau kerja keluar kota, bener nggak ya? Gitu. Nah,
itu membuat kita bingung, dan itu wajar sebagai manusia, kita bingung dan galau ya. Tapi ingat sekali lagi teman-teman, kita punya Tuhan yang selalu ada buat kita. Kita punya Tuhan yang setia buat kita. Sekalipun kadang-kadang kita lupa, kita nggak kontak Tuhan, kita nggak tanya Tuhan, tapi Dia selalu ada buat kita. Dan di ayat tadi dibilang, yang pertama ya di ayat 6 itu bilang bahwa carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Artinya apa? Dia itu ada dan kita bisa cari Dia, kita bisa call Dia. Ibaratnya kalau kalian punya orang tua yang lagi nggak ada di rumah, tapi kalian kangen sama Dia, lalu kalian kontak, ya seperti itulah Tuhan. Jadi Dia anytime kita kontak, anytime kita hubungi Tuhan itu dengan melalui doa. Jadi kalau teman-teman hari ini ngalamin kebingungan, ngalamin kegalauan, keraguan-raguan, nomor satu yang harus dilakukan adalah cari Tuhan. Segera cari Tuhan dengan cara berdoa dan tanya kepadanya. Nggak usah tanya ke orang lain yang kadang-kadang mereka nggak juga memberikan solusi buat teman-teman, malah yang ada menambahkan kebingungan. Tapi kalau kalian mau cari solusi yang terbaik, itu ada di Tuhan. Tanya sama Tuhan, Dia yang paling tahu hidup kita. Jangan biarkan kebingungan dan kegalauan menguasai kita. Itu prinsip teman-teman yang harus kita pegang. Jangan bingung dan galau berkepanjangan sampai membuat semuanya menjadi berantakan. Dan satu hal lagi yang Bang Pos mau tekankan sama kalian, bahwa kalau kita galau, kalau kita bingung, itu sebenarnya kita sedang meragukan rancangan Tuhan dalam hidup kita. Kalian ingat bahwa Tuhan sudah merancang kita sejak kita masih ada dalam kandungan ibu. Artinya, kalau hari ini kita ngalamin keraguan-raguan, kita mengalami kegalauan, ingat sekali lagi Tuhan sudah punya rancangannya buat kita. Balik lagi, tanya Tuhan, berdoa, dan kalian harus percaya bahwa Tuhan yang merancangkan yang baik buat kita semua. Kalian tahu apa bedanya anak kecil sama orang dewasa dalam hal percaya? Anak kecil adalah sosok yang sangat percaya sama bapaknya. Kalian boleh cek, kalian boleh tanya sama orang tua kalian, waktu kalian masih kecil, kalian itu percaya apa saja yang diomongin sama bapak. Karena kalian melihat sosok bapak yang bisa dipercaya. Sebaliknya, orang dewasa, ada kalanya kita menyaksikan, jujur, sering kali kalau orang tua kita ngomong di tengah kita kondisi sedang usia begini, usia sudah ABG atau usia sudah dewasa, seringkali ketika orang tua kita ngomong sesuatu, kita nggak lantas percaya, tapi kita menyaksikan apa yang dia sampaikan. Kadang-kadang kita perlu bukti untuk, oh iya bener, kemarin bokap gue bilang seperti itu, atau oh iya bener kata nyokap gue gitu. Tapi pada saat dia bilang begini, begitu, kita nggak lekas percaya. Beda sekali kita sama anak kecil. Nah, hubungan kita itu sama Tuhan seperti hubungan bapak dan anak. Jadi kalau kita galau, kalau kita bingung, sebenarnya kita harus balik sama Dia dan kita harus tanya sama Dia dan percaya sama Dia. Karena ketika kita bingung dan galau, kita sedang meragukan kemampuan Dia. Sekali lagi teman-teman, kita selalu menyebutkan bahwa Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha hebat, Tuhan itu berkuasa penuh. Kalau kita katakan itu di satu sisi, dan di sisi yang lain kita bingung dan galau meragukan rencana Tuhan buat kita, artinya di situ ada yang salah. Jadi sekali lagi jangan kecilkan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita ragu, kalau kita galau, kalau kita bingung, ya tanya sama Tuhan, berdoa, minta hikmat dari Tuhan. Teman-teman Youth Reach yang mendengar sharing ini, Bang Pos mau bilang sama kalian, percaya 100% sama Tuhan itu nggak salah dan itu yang benar. Jangan ragu, jangan takut. Kalau hari ini ada di antara teman-teman yang mendengar dan masih ragu dan takut dan bingung sama janji Tuhan, rancangan Tuhan buat kalian, kalian harus bertobat. Ya, kalian harus balik dan harus percaya sama Tuhan dan yakin bahwa Tuhan pasti merancangkan yang baik buat kalian. Nomor satu tadi sudah disebut bahwa kita harus percaya, jangan galau, jangan bingung. Nah, yang kedua, dari ayat yang kita baca tadi, Bang Pos mengambil versi yang berbeda bahasanya, versinya, yaitu menggunakan bahasa Indonesia masa kini. Nah, di dalam Alkitab versi bahasa Indonesia masa kini, kata rancangan diganti dengan pikiran. Jadi bunyinya akan menjadi begini teman-teman. Pikiranku bukan pikiranmu, dan jalanku bukan jalanmu. Setinggi langit di atas bumi, setinggi itulah pikiranku di atas pikiranmu, dan jalanku di atas jalanmu.
Buat teman-teman yang biasa berdiskusi, yang biasa ketemu sama masalah, kadang-kadang ada saatnya kita dengar istilah helicopter view. Apa sih itu helicopter view? Helicopter view itu adalah istilah yang biasa dipakai untuk menunjukkan bahwa kita itu harus naik, harus jangan lagi kita berada di titik ini, tapi kita harus naik ke atas untuk melihat permasalahan itu secara lebih luas lagi. Jadi bukan cuma inti masalahnya, tapi secara lebih luas lagi kita perlu lihat. Itu namanya helicopter view. Dengan memiliki sudut pandang yang lebih tinggi dan pastinya lebih lengkap, diharapkan kita bisa mengambil sebuah keputusan yang tepat. Nah, helicopter view ini bisa menggambarkan pikiran Tuhan dan rancangan Tuhan buat kita. Ibaratnya kita ada di darat, Tuhan ada di atas. Tuhan yang pakai helikopter lah gitu. Jadi Tuhan bisa lihat secara detail, secara lengkap apa yang ada sama kita, apa yang terjadi sama kita, baik yang sebelum, yang saat ini maupun yang nanti. Bedanya kita di bawah, kita nggak bisa lihat. Nah, kadang-kadang keterbatasan kita melihat masalah kita itu membuat kita menjadi mempertanyakan apakah ini rencana Tuhan dalam hidup kita. Nah, seperti kondisi yang sekarang, pandemi COVID-19, kalau mau ditanya, siapa yang tahu kondisi ini terjadi pada tahun ini? Pandemi COVID-19 di mana orang nggak bisa lagi ngomong face to face dekat, dan harus pakai masker, nggak bisa lagi orang berkumpul banyak-banyak seperti di gereja, di sekolah, di kampus. Semua berubah menjadi harus ada yang namanya physical distancing, ada jarak. Semua itu berubah, nggak ada yang pernah tahu. Tapi kalau Bang Pos merasa bahwa apa yang kita alami hari ini itu juga bagian dari rencana Tuhan. Percaya teman-teman bahwa ketika kita naik seperti Tuhan melihat dengan helikopter view-nya, kita akan lihat kondisi secara lebih lengkap. Nah, tadi disebutkan bahwa pandemi itu telah membuat aktivitas menjadi terbatas kan. Teman-teman juga tahu bahwa ada sekolah yang ditutup, bahkan ada orang tua yang memiliki usaha yang baru saja mulai, lalu harus segera tutup karena COVID-19. Bahkan ada beberapa rekan Bang Pos yang juga mengalami yang namanya pengurangan gaji, mengalami yang namanya pemutusan hubungan kerja. Semua itu harus dialami, dan kalau kita nggak pegang Tuhan, nggak percaya sama Tuhan, kita mungkin akan mempertanyakan, is it a God's plan for me? Kita pasti mempertanyakan itu. Apakah memang Tuhan merencanakan gue di PHK? Apakah Tuhan memang merencanakan gaji gue dipotong? Pasti jawabannya rancangan Tuhan, rencana Tuhan pasti yang terbaik buat kita. Nah, sekali lagi, kalau kita cuma ngelihat di masalah itu, di kondisi itu, seperti saat ini secara sempit, mungkin kita berpikir bahwa masa depan itu nggak ada. Bahwa gue salah pilih jalan. Bahwa apa yang gue alami hari ini semuanya itu menyusahkan gue. Dan akhirnya kita nggak berani bikin apa-apa. Kita diam, menunggu. Kita berpikir bahwa ya sudahlah, bikin apa-apa juga merugikan saat ini. Nah, kalau kita menggunakan helicopter view, kita akan melihat lebih luas, kita akan tahu kemana Tuhan mau bawa kita supaya melewati pandemi COVID-19. COVID-19 selesai, kita tahu bahwa kita akan berjalan ke arah yang mana. Jadi, itu yang disebut dengan helicopter view. Nah, satu lagi, kalau teman-teman tahu bahwa tahun 2020 gembala kita, Pastor Niko, mengatakan bahwa tahun dimensi yang baru. Jujur ya teman-teman, di awal tahun 2020 ini, Bang Pos masih belum mengerti apa yang dimaksud dengan dimensi yang baru. Maksudnya, apa yang akan terjadi? Kenapa kita harus punya dimensi yang baru? Dimensi itu bisa bicara tentang ukuran, bisa bicara tentang sudut pandang. Nah, kalau kita renungkan, ternyata, ini sih dari sisi Bang Pos, mungkin pandemi COVID-19 inilah yang akhirnya men-trigger kita, memaksa kita harus punya dimensi yang baru. Salah satunya tadi yang disebut dimensi adalah bicara tentang ukuran. Nah, Tuhan mau kita punya ukuran yang beda dari yang sebelumnya. Kenapa? Karena kondisi yang terjadi saat ini juga berbeda dengan apa yang pernah kita alami sebelumnya. Kalau teman-teman ada yang tahu bahwa tahun 1998 itu terjadi krisis ekonomi di Indonesia. Nah, yang terjadi saat ini, krisis yang terjadi saat ini dengan pandemi COVID-19 itu lebih parah daripada yang terjadi di tahun 1998. Kenapa lebih parah? Kalau dulu, tahun 1998, itu banyak menimpa pengusaha-pengusaha kecil.
Tapi pengusaha-pengusaha besar yang megang dolar dan segala macam, mereka mendapatkan margin. Namun kondisi sekarang di pandemi COVID-19 nggak ada ceritanya. Yang namanya krisis ekonomi tidak melihat lagi kamu pengusaha besar, kamu pengusaha kecil, kamu bidang usaha A, kamu bidang usaha B. Enggak, semuanya kena. Coba sebut bidang usaha mana yang nggak kena. Semuanya terdampak. Mulai dari yang kecil sampai yang besar, segala macam sektor, semuanya kena. Nah, disinilah sekali lagi kita harus punya yang namanya helicopter view. Kenapa Tuhan izinkan terjadi pandemi COVID-19? Apa yang Tuhan mau buat saya lakukan? Itu yang harus kita miliki. Pemahaman yang lebih luas supaya kita tahu bahwa apa yang harus kita lakukan saat ini dan ke depannya setelah pandemi COVID-19 ini akan berakhir. Bagaimana caranya semuanya itu? Nggak jauh-jauh, caranya adalah baca firman Tuhan dan renungkan firman Tuhan itu setiap saat. Karena firman Tuhan akan memberikan kepada kita wisdom, akan memberikan kepada kita pengertian, apa yang harus kita lakukan dan kemana steps, langkah yang Tuhan mau kita lakukan. Yang ketiga dan terakhir ya teman-teman, ayatnya diambil dari Roma 8 ayat 28. Pasti ayat ini sudah sangat sering kita baca dan harusnya ada di antara kita yang juga hafal dengan ayat ini. Tapi buat teman-teman, Bang Pos bacakan sekali lagi. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Firman Tuhan itu jelas ya, tadi menyatakan bahwa Allah turut bekerja. Sederhana, dia bilang bahwa Allah turut bekerja. Artinya apa? Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang malas. Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang duduk-duduk manis. Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang membiarkan kita jatuh dan bangun, bekerja banting tulang sendirian. Tetapi firman Tuhan bilang bahwa dia turut bekerja. Dia turut bekerja buat apa? Untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Nah, teman-teman Outreach yang mendengarkan sharing pada hari ini, pastikan di dalam diri kita ada pengertian tentang bahwa Tuhan itu turut bekerja buat kita. Tuhan itu ada selalu bersama dengan kita. Dia nggak pernah tinggalkan kita. Sekalipun mungkin keadaan kita saat ini belum baik, tapi yakinlah bahwa dia turut bekerja bersama kita. Jadi poin yang ketiga yang harus kita lakukan adalah sertakan Tuhan di dalam segala sesuatu yang kita kerjakan. Kalau diingat, flashback lagi, nomor 1 tadi adalah jangan bingung, jangan galau, percaya. Nomor 2, kita punya helicopter view. Yang ketiga, sertakan Tuhan. Ketika kita melakukan yang pertama, yang kedua, yang ketiga, kita bisa jawab pertanyaan yang jadi judul sharing ini. Is it a God's plan? Yes, it is a God's plan. Apapun yang kita alami, apapun yang kita kerjakan hari ini, itu betul-betul rencana Tuhan, itu betul-betul rancangan Tuhan buat kita. Kita percaya, kita harus yakin, dan kita harus pegang erat-erat janji itu. Dan sekali lagi teman-teman, Bang Pos mau bilang bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang peduli dan bertanggung jawab kepada kita anak-anaknya. Ia melebihi Bapa kita yang ada di dunia. Ia peduli dan bertanggung jawab sama kita anak-anaknya. Bang Pos mau mengakhiri sharing pada saat ini dan mau ingatkan sekali lagi sama teman-teman bahwa apapun yang kalian lakukan, apapun yang kalian alami hari ini, itu adalah rencananya Tuhan buat kita. Tetap ingat, tetap percaya, dan selalu melakukan yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup ibadah online pada siang hari ini dengan berdoa syafaat. Bapa, sungguh kami mengucap syukur untuk segala berkat penyertaan dalam segala aktivitas kami dalam 1 minggu terakhir. Dan pada hari Minggu ini kami dapat bersatu berkumpul dalam roh untuk beribadah secara online untuk ibadah Outreach ini. Terima kasih Tuhan, ini semua hanya kasih karunia daripada Engkau. Terima kasih untuk firman yang telah ditanamkan kepada kami Tuhan. Terima kasih untuk Bang Pos yang telah menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini terus berakar, bertumbuh, berkembang, tumbuh lebat nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pimpinan-Mu, untuk rencana-Mu dalam hidup kami, sehingga kami dapat ada dalam kondisi saat ini. Itu semuanya karena kasih karunia daripada Engkau. Untuk hidup kami ke depan, kami semua serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biar Kau yang pimpin hidup kami, seturut dengan kehendak-Mu, seturut dengan rencana-Mu saja ya Tuhan.
berikan kepada kami hati yang peka untuk tahu rencana yang Kau titipkan kepada kami Tuhan, biar kami dapat menghidupi rencana tersebut dan memenuhi panggilan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapak, berkati Bapak semua yang telah menyampaikan firman-Mu, terus berkati beliau untuk keluarganya, untuk pelayanannya, untuk kepemimpinannya, untuk pekerjaannya, untuk karirnya, untuk pengembalaannya, semuanya Kau berkati Tuhan. Biarlah Engkau terus bawa Bapak menjadi kepala dan bukan ekor untuk menggapai jiwa-jiwa lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Sudah kami mengucap syukur. Terima kasih. Bapak, kami mau berdoa Tuhan untuk gereja yang telah Kau titipkan pada kami. Terima kasih untuk gedung ini. Terima kasih untuk wadah ini Tuhan untuk bertumbuh. Terima kasih untuk GBI Jawa Merah Gatot Subroto. Terima kasih untuk GBI Rayon Satuha. Terima kasih untuk GBI Rempoa ini. Terima kasih Tuhan, kami dapat bertumbuh dalam roh lewat gereja ini. Kau terus berkati gereja ini Tuhan, berkati Paniko sebagai gembala sidang kami untuk berserta tempat waktunya. Kau berikan visi misi yang daripada Engkau yang pimpinannya Tuhan. Kau juga berkati keluarga besarnya, Kau berkati pelayanannya, Kau berkati kepemimpinannya Tuhan. Terima kasih. Kau juga berdoa Tuhan untuk GBI Rayon Satuha ini Tuhan, untuk Pak Totang beserta Pak Yohanes sebagai wakil Tuhan. Terima kasih. Kau berkati beliau Tuhan dalam pembinaannya, Kau berkati pelayanan, Kau berkati setiap kebijaksanaan yang diambil, keputusan yang diambil Tuhan. Itu semuanya karena kasih karunia daripada Engkau. Kau berikan visi misi Tuhan yang turun hingga sampai kepada Pak Roni Tuhan, untuk menggapai jiwa-jiwa lebih lagi Tuhan di era Pentakosta ketika ini. Berkati Pak Roni dalam pemimpinan, dalam pengembalaan, yang berkati Bu Dewi sebagai istri, sebagai tiang doa. Kau berkati juga kedua anaknya Tuhan. Kau berkati gereja ini untuk bertikai pelayanan, memberikan visi misi daripada Engkau Tuhan dalam pengembalaan dan pelayanan kami. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus untuk youth ini. Terima kasih untuk Youth Bridge Tuhan, untuk kami bertumbuh bersekutu dengan bersama-sama sebagai anak muda Tuhan, untuk mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Kau berkati komunitas ini, Kau berkati youth ini Tuhan, berkati Kak Arli, berkati Kak yang bersama pimpinannya, berkati setiap jemaat, setiap penonton yang menikmati ibadah ini, berkati setiap pengembalaan kami Tuhan di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, biar banyak jiwa dimenangkan lewat youth ini. Terima kasih Yesus, kami serahkan sebuah pelayanan, semua talenta kami ke dalam tangan kasihan-Mu. Percaya karena nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk Indonesia. Terima kasih untuk tanah air yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk udara. Terima kasih untuk tanah. Terima kasih untuk materi, sumber daya manusia maupun alam yang kami bisa nikmati di negeri ini. Kami percaya ada rencana-Mu Tuhan buat kami. Kenapa Engkau menghadirkan kami di tanah air ini, kami percaya banyak jiwa-jiwa bisa dimenangkan Tuhan lewat anak-anak muda-Mu yang takut-takut Engkau. Terima kasih, berkati pemimpinan di negeri ini, berkati pemerintahannya, berkati Pak Jokowi sebagai presiden, Pak Maruf Amin sebagai wakil presiden ketiga, menteri, jajaran tingkat RT RW yang semua Kau berikan hikmat kebijaksanaan dalam kepemimpinan mereka. Berkati mereka semua, terhadap pemimpin kami, setiap kebijaksanaan dalam kebijakan yang diambil Tuhan, semuanya berdasarkan perkataan Engkau, semua dengan visi misi yang daripada Engkau. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk virus Tuhan, kami tolak semua dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Indonesia dalam melindungi-Mu, Indonesia dalam penyertaan-Mu. Segala virus kami tolak semua dalam nama Tuhan Yesus. Sumber-Mu tercurah atas Indonesia, kuasa darah-Mu tercurah atas Indonesia. Virus corona semua yang sedang sakit, semua Kau berikan kekuatan, setiap dokter yang melayani, setiap perawat, setiap rumah sakit, setiap alat-alat medis, semua obat-obatan semuanya jadi kekuatan bagi setiap pasien. Itu kiranya semua pasien dapat melihat ada Tuhan yang bekerja dalam segala pandemi ini. Tuhan yang sama, Kau Tuhan yang berkuasa dalam hidup kami. Terima kasih ya, nama-Mu dipermuliakan Tuhan lewat segala kejadian yang ada di Indonesia ini. Kami percaya Indonesia dalam tangan, dan Indonesia dapat menjadi
tempat untuk kecurangan Pentakosta ketiga Indonesia dapat menjadi dampak bagi bangsa-bangsa Tuhan untuk memenuhi jiwa-jiwa yang daripada untuk memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua hidup kami Tuhan, pribadi lepas pribadi, setiap jemaat yang menonton ibadah ini selain tanpa pengasihan-Mu Tuhan. Kami percaya kami ada dalam penyertaan-Mu, kami ada dalam perlindungan-Mu, kesehatan kami Kau jaga, Kau berkati hikmat bijaksana dalam setiap keputusan kami. Kau berkati kami dimanapun Engkau tempatkan kami dalam pekerjaan, pelayanan, sekolah. Semuanya Kau angkat kami menjadi kepala dan bukan ekor, dan kami dapat menjadi penuai-penuai-Mu di akhir zaman. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin.